Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir di acara diseminasi budaya positif. Yang saya hormati teman-teman semuanya, izinkanlah saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini saya dibimbing oleh Ibu Sulistiorini, Sarjana Hukum, sebagai pengajar praktik saya. Beliau berasal dari SMP Negeri Satu Laksono, SMP Negeri 1 Laksono. Terus fasilitator saya yaitu Bapak Supomo, SPD MSI. Beliau sebagai pengawas dari Kabupaten Pati. Lanjut, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah di modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon kita konsentrasi sejenak ke pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Ya, pernahkah Bapak Ibu melakukan tindakan ini kepada anak kita? Mungkin di rumah atau mungkin di sekolah. Pernahkah kita menghukum anak kita gitu? Di rumah pernah? Pernah ya? Oke, baik. Pernah ya? Oke, baik. Hukuman apa yang pernah Ibu Bapak lakukan? Misalnya di rumah gitu atau mungkin di sekolah gitu. Suruh tidur lebih awal. Suruh tidur lebih awal. Biar apa? Biar suruh tidur awal. Ada maksud lain gitu ya. Karena mungkin karena Ibu mau acara RT gitu ya. Enggak, Pak, karena saya kasihan sama anak saya, dia sudah lelah. Oh, lelah ya. Oh iya. Punya alasan. Tapi itu hukuman atau pengkondisian gitu ya? Hukuman yang nikmat. Hukuman yang nikmat. Oke. Manusiawi. Terus selain hukuman, pernahkah Bapak Ibu memberikan memberikan penghargaan, hadiah gitu kepada anak didik panjenengan atau mungkin di rumah dulu? Pernah. Pernah, apa saja? Misalnya apa? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Iya, baik. Saat momen apa, Pak Solihun? Ketika berterima kasih itu. Iya. Oke, luar biasa. Oke. Mengesan ya? Ke anak itu mengesan tidak? Iya. Mengesan ya. Oke. Baik. Ini coba kita lihat yang pertama. Ada pertanyaan pemantik, yaitu ternyata hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Iya. Bisa apa tidak? Bisa ya. Oke. Yang kedua, jangka pendek. Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Iya. Oke. Dan yang terakhir ini, menulis 100 kali saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi ketika terlambat. Itu bagian dari apa itu? Hukuman ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nanti akan terjawab ketika
kita mendalami mungkin sesi tanya jawab dan juga materi yang akan saya sajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 7 topik. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik, kita akan memulai di topik kita yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta dibacakan. Bu Eko, coba. Eko. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa-siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung. Oke, dari penjelasan ini, Bapak dan Ibu, apakah setuju? Setuju. Oke, sepakat. Mengapa? Mengapa sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman, begitu? Menurut Anda, apakah betul bahwa nanti akhirnya mereka mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab? Contohnya misalnya apa? Anak lebih kerasan di sekolah. Lebih kerasan di sekolah. Oh iya, itu indikatornya ya. Iya. Lebih fokus dalam pembelajarannya karena di situ dia merasa nyaman, aman, terus gurunya juga menyenangkan, terus lingkungan mendukung, jadi lebih fokus. Baik, dari jawaban Pak Sidik dan Bu Herlin, betul bahwa sekolah itu diharapkan bisa menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Mengapa? Agar siswa memang itu bisa mengeluarkan ide-ide mereka. Sebetulnya mereka itu datang ke sekolah itu sudah mempunyai sudah punya bekal yang bisa mereka sampaikan di dalam pembelajaran begitu. Sehingga mereka tidak akan terbatasi ketika lingkungannya itu tidak mendukung. Kalau lingkungannya mendukung, saya yakin mereka bisa mengeksplor diri mereka. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan ada miskonsepsi terkait dengan teori kontrol, terhadap siswa atau terhadap murid kita. Ada yang pertama adalah ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Selama ini mungkin kita berpendapat bahwa kita bisa mengontrol murid kita ya. Dalam hal apa misalnya? Sepenuhnya apakah kita bisa mengontrol mereka? Tidak ya. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, mungkin kalau saya ambil contoh bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa itu misalnya ketika ada seorang kakak itu bersikap arogan terhadap adiknya, ya, seringkali bahwa kakak itu bisa mengambil peran lebih untuk memaksakan kehendaknya kepada adiknya. Nah ini sebetulnya itu adalah salah gitu ya. Lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, terkait dengan paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol, ternyata di teori stimulus respon itu kita
secara teori dikatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata di teori kontrol itu ya kebutuhan kita itu berbeda-beda begitu ya. Terus semua orang itu melihat hal yang sama. Tetapi ternyata di teori kontrol itu setiap orang bisa memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya ketika melihat es krim, sama-sama melihat es krim. Mungkin satu orang akan melihat apa? Mungkin yang kayak Bu Aga itu akan melihat apa itu? Kerucut ya. Karena apa namanya ahli di matematika itu akan mengelingkan gitu ya, akan membayangkan jagung seperti kerucut gitu ya. es krim ais jagung. Iya, seperti kerucut ya. Atau mungkin kalau Pak Safri kalau lihat es krim itu akan yang bentuknya tadi kerucut itu akan membayangkan apa? Meleleh. Oke. Jadi bisa ini ya, bisa terjawab bahwa ternyata dengan hal yang sama orang itu bisa melihat yang gambaran yang berbeda ya. Oke. Dan lain sebagainya. Stimulus respon dan teori kontrol itu contohnya banyak hal, ternyata banyak yang berbeda gitu. Lanjut. Nah ini disiplin positif. Nah ini disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah ini ada hukuman dan ada hadiah. Apalagi kita sebagai seorang pendidik ya, ketika kita menghukum, seringkali kita dihadapkan dengan peraturan yang sekarang mungkin HAM dan lain sebagainya, HAM anak begitu ya. Kita mungkin harus menghindari ini gitu ya. Jangan kita lakukan ini. Apalagi di rumah anak kita juga kadang-kadang mungkin kita kelewat sadar atau tidak sadar, kita juga saking gregetannya gitu ya, sampai mungkin melakukan tindakan kekerasan, misalnya menjewer telinga. Saya pribadi pernah ya, hanya menempelkan tangan saya ke telinga anak saya, hanya menempelkan saja begini. Itu anak saya sudah merasa dijewer betulan, padahal hanya ditempel gini. Itu perubahan ke saya itu lama sekali untuk kembali seperti biasa begitu. Jadi nah itu untuk mengembalikan mood dia itu untuk bisa seperti biasa itu lama. Jangankan dijewer, hanya ditempelkan ke telinga saja. Nah ini ke anak kita, apalagi mungkin ke orang tua kita, ke anak didik kita gitu, ke anak didik kita gitu ya. Itu nanti orang tua mereka itu akan apalagi kalau sudah tervideo gitu ya, itu padahal cuma ditempel, nanti bicaranya sampai saya dijewer sekali, 2 kali, 3 kali begitu ya. Ini urusannya panjang. Baik, jadi harapannya ini bisa dihindari. Dan lanjut misalnya terkait dengan hadiah. Sebetulnya saya juga menerapkan ini di rumah. Ketika anak mungkin berprestasi misalnya, semua berprestasi bagi saya. Misalnya bisa bangun pagi lebih awal. Sarapan bisa habis. Ya, sarapan bisa habis, pulang ke rumah bajunya masih dalam kondisi yang bersih, misalnya begitu ya. Terus maksudnya begini, misalnya pulang dari sekolah dia juga mendapatkan nilai yang bagus.
walaupun misalnya nilainya tidak bagus, misalnya hanya nilai 6, kita juga apresiasi, itu juga kita berikan hadiah-hadiahnya, ya salah satunya terima kasih begitu ya. Oh bagus, jempol, walaupun mungkin nilainya 6, bagus kamu sudah bisa, tapi hanya nilai 6 begitu. Pasti kamu nanti akan bisa lebih baik lagi kalau misalnya kamu nanti belajar lebih, nilainya akan maksimal misalnya gitu. Kita mengapresiasi gitu. Terus Bapak dan Ibu, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, contoh-contoh kebajikan yang ada di institusi misalnya. Contoh yang ada di profil pelajar Pancasila, itu ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, ada kreatif, dan bernalar kritis. Terus ini ada di program AIBO Primary Years Program PYP, itu juga ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, ada antusias, dan lain sebagainya. Terus di keterampilan hidup, life skill, itu juga dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal yang di setiap program atau mungkin di setiap negara, ya, di suku, bangsa, dan agama itu ternyata nilai-nilai ini ada begitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan motivasi perilaku manusia, itu kita sudah sangat familiar bahwa motivasi itu ada dua. Yang pertama dari motivasi ekstrinsik atau eksternal, ya, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik atau internal. Kalau motivasi ekstrinsik atau eksternal, itu yang pertama adalah terkait dengan penghargaan atau hukuman. Kita seringkali termotivasi agar kita mendapatkan penghargaan dari orang lain, yaitu kita agar mendapatkan imbalan, ujian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, ini motivasi yang dari luar. Kalau motivasi dari dalam itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, ini dengan sebetulnya dua-duanya sangat dibutuhkan oleh kita selaku manusia begitu ya, agar kita bisa berkembang. Tetapi motivasi intrinsik inilah yang nanti akan bisa melecutkan atau melentingkan, ya, melentingkan kita untuk bisa mencapai nilai-nilai yang tadi kita percayai sebelumnya. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu. Tadi yang di awal di pertanyaan pemantik, Bapak dan Ibu, ada yang harus menulis 100 kali, ada yang lari begitu ya. Nah, ini terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi sudah mungkin juga sudah panjenengan pahami bersama bahwa ternyata ciri-cirinya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak terencana atau tiba-tiba. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Terus kalau yang disebut dengan konsekuensi adalah ini sudah terencana, disepakati sesuai peraturan. Ya, murid tetap harus dibuat tidak nyaman. Sikap guru harus selalu memonitor murid. Nah, ini nanti kita bahas bersama di sini. Restitusi Bapak dan Ibu,
di sini proses restitusi itu adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, coba kita sedikit membahas ini. Ya, baik, kita lanjut ke ini, hukuman atau konsekuensi ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Ibu dan Bapak? Konsekuensi jika sudah disepakati. Konsekuensi jika sudah disepakati. Baik. Kapan itu kesepakatan itu kapan dibuat, Bapak dan Ibu? Di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Oke. Setiap Bapak dan Ibu punya hak nggak untuk membuat kesepakatan kelas? Punya. Bisakah konsekuensinya berbeda-beda antara setiap guru satu dan lain? Bisa ya. Sesuai kesepakatan. Berarti siswa itu punya banyak konsekuensi ketika melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, ini juga yang perlu dipikirkan bersama. Sudah disepakati saja, ketika itu diterapkan, ketika siswa melanggar, siswa itu banyak mempunyai konsekuensi yang harus dilaksanakan. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman kalau itu dilakukan secara mendadak. Oke. Tersosialisasi atau tersepakati begitu ya. Baik, di sini Bapak dan Ibu, antara hukuman, konsekuensi, dan yang satunya restitusi, Bapak dan Ibu, ini hal yang sebetulnya setiap hari kita bisa lihat fenomena ini begitu ya, mungkin di sekolah kita ya. Adakah masih yang bersifat hukuman, konsekuensi, atau mungkin sudah ada yang restitusi begitu yang Bapak dan Ibu lakukan? Loh, Bapak Ibu sering melakukan yang di bagian mana? Konsekuensi ya. Saya yakin kita sudah menghindari yang namanya hukuman karena memang dampaknya itu terhadap kita itu akan sebagai pendidik itu akan berat karena muncul tadi dendam gitu ya, dendam. Anak itu merasa bahwa kesalahan saya ini tapi dihukumnya tidak ada relevansinya begitu. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjut ke keyakinan Ibu dan Bapak. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa manapun. Terus nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Lanjut, Pak. Ya, baik. Bapak dan Ibu, coba kita tengok perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, Bapak dan Ibu. Peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang. Itulah peraturan. Banyak kata-kata negatifnya begitu ya. Dan lebih spesifik begitu, lebih detail ya, lebih detail begitu. Terus kalau keyakinan kelas ya, kita bisa mencermati bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya itu ternyata adalah bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawab bahwa seseorang ketika sudah mengambil buku maka dia harus mengembalikan ke tempatnya. Bentuk tanggung jawab sebetulnya kan banyak juga ya. Jadi kalau tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, kesehatan dan keselamatan itu
nilai universal yang lebih luas cakupannya, ya, lebih luas cakupannya, dan dan berada di tidak terbatas begitu. Lanjut, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan coba pahami bersama terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa saja itu, Bapak dan Ibu? Kebutuhan Fisiologis, contohnya kesehatan rumah dan makanan, itu fisik ya. Terus kalau biologis misalnya reproduksi. Oke, baik. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga. Saya yakin semuanya berharga. Ingin dihargai, begitu ya, ingin dihargai, ingin dihormati, begitu ya. Terus kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan. Semua saya yakin mempunyai kebutuhan dasar ini, diakui atas kemampuan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, kita ketika mempunyai pendapat, inginnya ya didengarkan, begitu. Inilah kebutuhan dasar kita. Yang ketiga, ternyata kita juga mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Contohnya di sela-sela pekerjaan kita, ternyata kita juga sering jajan, tertawa, bermain, gitu ya. Lah itu bercanda gurau, gitu ya. Ya, lah itulah kebutuhan dasar kita juga. Terus yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, baik di keluarga, ya, di kantor, betul ya, disayangi sebagai teman, begitu ya, dan diterima, begitu, apapun itu kelebihan dan kekurangan kita, ya. Kekurangan kita diharapkan bisa diterima oleh orang lain, gitu. Dan begitu juga sama, kita juga berharap kita juga harus bisa menerima kekurangan orang lain. Terus yang kelima, kebutuhan kebebasan, Bapak dan Ibu. Kebutuhan akan pilihan. Di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Nah, ini biasanya kalau anak-anak kecil gitu ya, sering nggak Bapak Ibu di rumah ketika punya anak kecil itu dibebaskan begitu, dibebaskan, atau mungkin malah panjenengan jangan nak begitu. Dinikmati mau. Oke, baik, bagus itu, asal tidak membahayakan. Karena dulu saya juga punya anak yang pertama begitu, main ke tempat tetangga, saya juga sampai malu gitu, naik karena saking bebasnya, mungkin saya memberikan kebebasan di rumah, naik ke sofa ke apa itu, ke anjlot di sofa itu punyanya tetangga itu, naik ke atasnya itu. Saya sampai juga kadang-kadang satu malu begitu. Tapi ketika kita larang di rumah begitu ya, mungkin efeknya akan panjang. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nanti akhirnya anak-anak kita tidak akan berkembang. Gitu. Jadi mungkin akan takut melangkah sesuatu, walaupun ternyata yang kita lakukan, mungkin yang anak kita lakukan itu dipandang orang itu salah gitu. Tapi saya yakin semoga orang lain yang sudah dewasa itu akan memahami bahwa ini masih anak-anak begitu. Setelah itu ya tentunya kita memohon maaf ya kepada mereka. Bapak dan Ibu, ini terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Nah, ini peran pendidik, peran kita sebagai pendidik, Bapak dan Ibu.
Nah, kemarin ketika pandemi begitu ya, pandemi sedang berlangsung, peran guru ternyata sangat penting. Buktinya saya pribadi sebagai guru begitu ya, ketika mengetahui anak kita dididik dengan cara yang mungkin tidak bertemu dengan guru secara langsung, ternyata efeknya sangat Negatif. Oke, sangat-sangat kurang baik begitu, karena interaksinya itu tidak ada. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh KHD, bahwa peran pendidik itu sangat penting. Pendidik itu tidak akan tergantikan dengan apapun begitu ya. Jadi peran kita itu sangat penting, sangat urgent. Nah, kata KHD itu pendidik itu laksana seperti petani. Nah, itu petani. Bayangkan Bapak dan Ibu, petani berarti petani itu ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi yang digaris cetak merah begitu ya, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lain, Bapak dan Ibu. Betul ya? Bisakah kita menanam padi nanti tumbuhnya jagung? Tidak ya. Jagung nanti tumbuhnya kelapa? Tidak ya. Ya padi akan jadi padi begitu ya. Tinggal kita memupuk, merawat gitu ya. Memilihkan bibit yang baik begitu. Supaya juga hasilnya nanti akan menjadi baik. Lanjut. Nah ini. Baik, ini ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Bu Ani adalah wali kelas 10 TK RU 1 di SMK Nasional. Sedang kebingungan ini Bu Ani ini. Karena salah satu muridnya yang namanya Agus gitu ya, dan beberapa anak di kelas TK RU 1 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makanan milik teman-temannya secara paksa. Nah ini, sekarang kita berandai-andai jika Anda itu adalah Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Pak Solihun dulu, bolehlah. Berarti Bapak Ani gitu ya. Kira-kira apa? Nasi padang. Dibawakan bekal dari rumah. Dibawakan bekal. Kita yang membawakan bekal. Luar biasa. Salut. Tapi juga Pak Solihun nanti langsung dikasihkan kepada teman kepada ya. Aku selalu jawaban yang saya tampung yang pertama, yang kedua Bu Sukarmi, saya dengar suaranya Bu Sukarmi. Kalau Bu Sukarmi dan Bu Ami itu ya, kira-kira Bu Sukarmi itu akan mengajak diskusi aku, sebenarnya karena lapar atau usil. Oke, mengajak diskusi ya, berarti mungkin memanggil ya. Oke, sangat luar biasa. Ini dua jawaban yang yang sama-sama bagus begitu. Tapi coba nanti akan kita dalami bersama. Menurut tadi, misalnya Bu Sukarmi setelah mendalami itu kira-kira Agus itu ternyata berkebutuhan apa itu? Apakah belum makan atau memang usil tadi? Ketika diskusi membayangkan jawabannya bukan itu apa? Usil kayaknya. Usil ya. Usil. Jadi usil berarti kira-kira kebutuhan dasarnya si Agus itu apa ya? Kesenangan. Perhatian ya. Perlu perhatian ya. Mungkin perlu perhatian dari seorang Wali kelas. Dari seorang Kalau Pak Solo itu mungkin karena tadi Lapar. betul, menyediakan kebutuhannya Agus. Tapi setelah itu mungkin
Mungkin sekali ya Pak Solihun ya. Sekali aja. Kalau biasanya disuruh 2 piring sendiri. Oh iya. Terus terlambatnya satu sendok. Oh, satu sendok. Ya mungkin sekali ya. Yang keduanya nanti mungkin sudah dikasih pengertian bahwa itu karena mungkin harus berkomunikasi dengan orang tua ya untuk membawakan bekal. Lanjut Pak. Nah ini lalu bagaimana peran guru? Lanjut. Nah ternyata tadi sudah terjawab oleh Bu Karni. Yang pertama mencari tahu untuk memahami alasan dibalik perilaku murid tadi ya. Dan yang kedua tadi yang dilakukan Pak Sol itu juga sudah berkomunikasi dengan orang tua murid gitu ya. Menyelenggarakan diskusi kelas untuk menetapkan norma-norma tentang kebijakan berbagi makanan di antara murid. Nah ini juga penting. Kalau memang kebutuhan dasarnya Agus dari rumah ternyata berasal dari keluarga yang tidak mampu misalnya, terus juga ternyata ibunya sedang sakit dan tidak bisa membuatkan makanan. Nah sebagai wali kelas yang baik tentunya Anda bisa berkomunikasi dengan anak didiknya agar bisa membagikan agar perilaku Agus itu tidak terulang. Yang keempat, melibatkan seluruh kelas dalam kegiatan atau diskusi yang menekankan pentingnya etika sosial, termasuk rasa hormat terhadap hak dan kepemilikan orang lain. Setelah dikasih tahu bahwa Agus tentunya nanti akan mempunyai pola pikir yang baik. Nah, agar dia tahu tentang etika sosial. Kalau meminta secara paksa itu tidak boleh begitu ya. Harus meminta dengan cara yang baik. Yang kelima adalah memantau perkembangan murid. Tadi yang bermasalah Agus itu seperti apa? Lanjut Pak. Nah, posisi kontrol Pak. Ternyata di dalam pendidikan guru penggerak ini ada 5 kategori. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, posisi kita itu ada di mana? Lanjut Pak. Nah ini dari sekilas saja kita bisa lihat kita akan berada di posisi yang mana ketika kita sebagai guru. Mudah-mudahan tidak sebagai penghukum ya, bukan. Lanjut Pak. Naren, sini kamu. Ini galak ya Pak. Selalu terlambat. Dari kata-katanya saja Kamu sudah deh, pasti terlambat. menakutkan gitu ya. Saya Apa? Tuh. Apa coba? Alasan kamu apa?
Selamat pagi Bu. Nah, ini kalau seperti ini pernah kali dilakukan ini? Lanjut lagi ya saya. Enggak pernah. Saya Karena tidak sesuai. Sebetulnya ini kelihatannya dekat begitu ya. Tapi dekat tapi